Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisri Nur Aini dengan NIM 215231303 dari kelas Perbankan Syariah 2H, kelas TOSA A81. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu tawabi dan apa itu maf'ulat. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Tawabi dan maf'ulat. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu tawabi terlebih dahulu. Tawabi adalah bentuk jamak dari kata tabi yang artinya pengikut. Dalam ilmu nahwu, tawabi adalah kata yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab, seperti rofa, nasab, ataupun jar. Dalam bentuk nahwu seperti muzakkar dan muannas, dalam bentuk definitif seperti nakiroh dan ma'rifah, dan dalam bentuk jumlah seperti mufrad, mutsanna, dan jamak. Isim yang mengikuti disebut tabi, dan isim yang diikuti disebut matbu. Tawabi dibagi menjadi 4 macam, yaitu na'at, athof, taukid, dan badal. Yang pertama yaitu na'at. Na'at adalah isim tabi yang menunjukkan sifat isim sebelumnya atau yang disebut man'ut. Na'at mengikuti man'utnya pada i'rab, bilangan, jenis, dan definitifnya. Contohnya, hada baitun kabirun, yang artinya ini rumah yang besar. Contoh yang kedua yaitu istaroitu kitabaini jadidaini, yang artinya saya membeli 2 buku baru. Yang kedua yaitu athof. Athof adalah isim tabi yang disambungkan dengan matbu'nya oleh salah satu huruf athof. Huruf athof sendiri dibagi menjadi 9 huruf. Yang pertama yaitu hatta, bal, lakin, la, am, au, summa, fa, dan waw. Contohnya, yang pertama yaitu istaroitu kitaban wa qalaman, yang artinya saya membeli buku dan pulpen. Contoh yang kedua yaitu ja'a Ahmadu fahasyanun, yang artinya telah datang Ahmad kemudian Hasan. Yang ketiga yaitu taukid. Taukid adalah isim tabi yang tujuannya menguatkan matbu'nya, sehingga pendengar atau audien tidak bingung dengan pernyataan yang disampaikan. Contoh dari taukid yang pertama yaitu ja'ah madu ainuhu, yang artinya Ahmad atau diri dari Ahmad telah datang. Contoh yang kedua yaitu fasajadal malaikatu kulluhum, yang artinya para malaikat atau semua malaikat bersujud. Yang keempat yaitu badal. Badal adalah isim tabi yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengkonfirmasi matbu'nya, baik secara utuh atau bagian daripadanya. Kalimat yang mengikuti disebut badal, dan kalimat yang diikutinya disebut mubdal minhu. Contohnya yaitu ja'al muhadiru Ahmadu, yang artinya telah datang Pak dosen Ahmad. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu maf'ulat. Maf'ulat dibagi menjadi 5. Yang pertama, maf'ul mutlak. Yang kedua, maf'ul fih. Yang ketiga, maf'ul li ajlih. Yang keempat, hal. Dan yang kelima, tamyiz. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu maf'ul mutlak. Secara sederhana yaitu musdar mansub yang lafaznya diletakkan setelah fi'il dan sesuai dengannya, dengan tujuan untuk memberikan penguatan atau taukid. Contohnya, doroba Khalidun Zaidan durban, yang artinya Khalid memukul Zaid dengan pukulan yang sebenarnya. Apabila diperinci, maka kata doroba
memiliki posisi sebagai fiil atau kata kerja. Sedangkan kata khalidun memiliki posisi sebagai fa'il, yakni pelaku atau subjek. Kata zaidan memiliki posisi sebagai objek atau sasaran, dan kata dorban memiliki posisi sebagai maf'ul mutlak, yakni penguat atau penegasan. Yang kedua yaitu maf'ul fih. Maf'ul fih atau zarroh ialah isi mansub yang menyatakan tempat atau masa-masa terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan. Maf'ul fih ialah isi mansub yang menyatakan tempat atau masa-masa terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan, atau sebagai jawaban dari pertanyaan kapan atau di mana. Contoh dari maf'ul fih yaitu yal'abu zaidun qurratal qadimi amamal madrasati, yang artinya Zaid bermain sepak bola di depan sekolah. Di depan sekolah ini merupakan keterangan tempat. Yang ketiga yaitu maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ialah isim yang dibaca nasab yang bermanfaat untuk menyatakan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Contohnya, jalastu 'alal kursi ta'ban, yang artinya aku duduk di atas kursi karena lelah. Yang keempat, hal. Pengertian dari hal sendiri ialah isim mansub yang menyatakan keterangan suasana yang samar. Ada kalanya menjelaskan suasana fa'il seperti contohnya yaitu Ja'a Zaidun rokiban, yang artinya Zaid sudah datang sambil berkendara. Lafaz rokiban berkedudukan sebagai hal dari lafaz Ja'a. Yang kelima yaitu tamyiz. Tamyiz adalah isim yang beri'rab mansub yang menafsirkan kata yang masih samar. Contoh dari tamyiz yaitu istaroitu salasina bonaman, yang artinya saya telah membeli 30 kambing. Jika seandainya tamyiznya dibuang, maka kalimat di atas menjadi kalimat yang samar-samar. Misalnya, jika kata gonaman dibuang, maka menjadi saya telah membeli 30. Jadi kalimatnya menjadi samar atau kurang jelas. Maksud dari membeli 30 itu maksudnya apa? Entah apakah itu membeli 30 sapi, atau kerbau, atau motor. Maka dibutuhkan tamyiz untuk menafsirkan kata yang masih samar tersebut. Cukup sekian video penjelasan apa itu tawabi dan apa itu maf'ulat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.